itu banyak yang menilai seperti itu ya. Masa kepemimpinan kedua ini masanya untuk membuat sesuatu supaya dikenang nantinya. ya, coba kita bicara tentang legacy. Apa yang bisa dijadikan legacy dari pemerintah hari ini? Infrastruktur gagal. Apalagi ibu kota mau pindah itu, kalkulasi saya pasti nggak akan terjadi karena hambatan anggaran dan soal-soal lain, soal perusakan lingkungan mestinya juga jadi concern kita bahwa ibu kota dipindahkan dengan ongkos merusak lingkungan. Jadi kalau ada legacy itu harus apa yang diperintahkan oleh konstitusi pada presiden. Apa perintah konstitusi? 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, rawat fakir miskin. Nah, Presiden Jokowi tidak berhasil mewujudkan 2 perintah itu. Mencerdaskan bangsa nggak terjadi karena anak-anak kita lebih mampu menghafal nama ikan daripada belajar tentang cara berpikir. Fakir miskin tidak terpelihara karena BPJS dinaikkan tarifnya tuh. Jadi 2 hal dasar itu menyebabkan orang pesimis sebetulnya atau kehilangan harapan bahwa ada legacy yang bisa ditinggalkan. Demokrasi memburuk. Hukum yang sedang diupayakan sekarang, Omnibus Law, itu melanggar prinsip hak asasi manusia, melanggar prinsip perlindungan lingkungan. Jadi apa legasinya? Nah, satu-satunya adalah infrastruktur. Dan di mana-mana di dunia ini, infrastruktur itu tidak bisa dibanggakan sebagai legacy. Infrastruktur kita kan dibangun oleh Presiden Soeharto, bukan oleh Presiden Jokowi. Sebagian yang dipamerkan juga dibangun di zaman SBY. Jadi satu-satunya upaya untuk menutupi kegagalan adalah dengan terus menebar mimpi bahwa ibu kota kita akan jadi ibu kota yang melebihi Dubai. Itu kan Presiden sebutkan begitu. Ibu kota kita akan dirancang oleh bangsa sendiri karena Jakarta dianggap sebagai rancangan kolonial. Tapi dalam pemberitaan konsultannya dari luar negeri. Bahkan Tony Blair akan dijadikan sebagai semacam konsultan di dalam pembangunan ibu kota. Nah, apakah Tony Blair itu orang Kalimantan? Kan banyak hal yang tidak konsisten di dalam perencanaan kebijakan publik kabinet hari ini. Jadi apakah harus ada satu partai yang kemudian keras bersuara untuk mengingatkan presiden? Atau harus apa ini? Kalau misalnya orang-orang seperti Bang Rocky sebagai cendekiawan tidak juga didengar. Mestinya ada partai oposisi yang dulu saya harapkan Pak Prabowo memimpin oposisi supaya keresahan publik tidak berubah menjadi anarki atau chaos, anarki dalam pengertian yang buruk seperti yang dimaksud pemerintah, kekacauan. Nah, karena nggak ada partai itu, maka potensi terjadi chaos itu bisa berlangsung di jalan kan. Lain kalau ada partai oposisi yang bisa menampung keresahan publik dan disampaikan sebagai program alternatif. Jadi oposisi tidak ada. Yang terjadi adalah keluh kesah. Dan itu menandakan bahwa di dalam istana ada ketidakcocokan kebijakan atau ada protes diam-diam. Sri Mulyani misalnya protes tentang irasionalitas dari janji Jokowi untuk menggaji atau memberi semacam santunan pada penganggur 10 triliun. Nah, orang seperti Sri Mulyani kan dia berpikir rasional bahwa nggak mungkin APBN kita bisa mewujudkan semua janji Pak Jokowi kan. Karena itu dia bilang dia sakit perut. Nah, sebetulnya itu kan tanda oposisi dari dalam kan. Jadi Sri Mulyani sendiri sebagai orang yang paling peka dengan situasi ekonomi tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh presiden dia tidak mungkin diwujudkan. Nah, secara etis mestinya Sri Mulyani mengundurkan diri dari situ atau minta dipecat misalnya, kan itu jalan keluarnya tuh, harusnya begitu. Demikian juga partai-partai yang merasa bahwa keadaan hari ini tidak menghasilkan demokrasi seperti yang diidealkan. Tetap ada tuduhan bahwa sebagian masyarakat terpengaruh dengan radikalisme yang secara insinuatif ditujukan pada kelompok Islam. Padahal Islam itu mayoritas. Harusnya pemerintah mengerti bahwa keresahan-keresahan semacam itu bukan disebabkan karena ideologi radikal atau fundamental, tapi karena keadilan sosial tidak disediakan oleh negara.
Jadi itu soalnya, sehingga saya kira kalau negara gagal menghasilkan keadilan sosial, maka mereka mulai berceramah tentang persatuan nasional, tentang pentingnya Pancasila, yang ada hubungannya dengan daya beli rakyat sebetulnya. Jadi poinnya adalah menurunnya daya beli rakyat menyebabkan legitimasi pemerintah merosot, dan pemerintah bereaksi dengan menuduh kritik itu sebagai gerakan radikal. Nah, itu buruknya cara pemerintah yang berpola pada kecurigaan terhadap warga negaranya sendiri, alias kecurigaan yang kedunguannya sangat terasa sebagai ketidakmampuan untuk melihat dan menyadari bahwa problem utamanya adalah ketidakadilan sosial. Apa penyebab ketidakadilan sosial? Kegagalan pemerintah untuk memikirkan program yang pro rakyat. Apa dasar dari keadilan sosial? Yaitu keinginan untuk memperoleh hak. Itu aja kan. Nah, hak itu dirampas oleh para koruptor. Jadi mental kita udah korup sejak awal, dan pemerintah nggak bisa akui itu sebagai jalan keluar, karena pemerintah sendiri mengendalikan KPK itu. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang harusnya independen, sekarang di bawah presiden. Jadi presiden mengatur KPK. Bagaimana kalau presiden yang korup? Bagaimana KPK bisa bertindak netral atau imparsial kalau Dewan Pengawas KPK justru ditunjuk oleh presiden? Nah, di situ paradoks dari pemerintahan hari ini. Dengan begitu banyak masalah-masalah yang Bang Rocky sampaikan, apakah Bang Rocky memperkirakan akan ada gerakan semacam Arab Spring mungkin di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Nggak harus beberapa tahun, dalam semester depan pasti akan ada gerakan itu. Karena itu kan gerakan semacam penyadaran ulang, kebutuhan untuk menghargai pikiran alternatif, kebutuhan untuk menghasilkan keadilan secepat-cepatnya. Dan itu harusnya di 100 hari pertama terlihat arahnya. Tapi itu kan nggak kita rasakan kan. Tadi saya terangkan bahwa justru pemerintah buta huruf terhadap keadaan real, yaitu pemiskinan, ketidakakraban warga negara. Nah, soal-soal itu yang akan mencetuskan semacam social unrest. Saya pergi ke daerah-daerah dan semua orang mengeluh tentang kehidupan ekonomi, mengeluh tentang rasa aman masa depan. Itu akan berakumulasi menjadi gerakan sosial. Mau dinamain Arab Spring, mau dinamain Monas Spring, apapun namanya, fakta sosial itu pasti akan terjadi. Bulan Maret, April misalnya, ketika APBN disusun dengan bolong pajak yang tidak bisa dipenuhi, kebutuhan untuk devisa, untuk bayar hutang luar negeri segala macam, sementara ekonomi terganggu, ekspor tidak bisa diterima oleh negara penerima utama komoditas kita, yaitu Cina segala macam. Demikian juga sebaliknya, kalau Cina tidak bertumbuh maka dunia akan mengalami resesi akibat efek berantai dari coronavirus. Nah, semua itu tidak disadari oleh pemerintah. Padahal kalau kita baca politik global hari ini, ada 30 negara di dunia yang mengalami problem sosial karena ketidakadilan dari pemerintahannya. Entah karena soal tunjangan pensiun seperti di Prancis yang terus sudah 1 tahun pekerja Prancis menuntut pensiun, presidennya pusing, di Argentina segala macam. Jadi semua itu, seluruh problem dunia itu di 30 negara ada di Indonesia hari ini. Dan pemerintah terus memamerkan satu isu doang, yaitu pindah ibu kota. Jadi menurut saya sebetulnya yang mesti pindah adalah kepala negara, bukan ibu kota negara yang mesti dipindahkan gitu.